Saudara, sebelum saya pergi ke Sion, hari Senin yang lalu, ada seorang hamba Tuhan, dia share, dan menurut saya ada sebuah fakta dan data yang sangat mengerikan, yang itu ternyata benar, saudara. Jadi seorang hamba Tuhan ini bilang, dia coba cek ke semua lulusan rumah Shalom atau panti asuhan yang kami punya. Dan saudara tahu, dari mungkin sekian ratus anak rumah Shalom yang lulus atau yang keluar dari tempat kami, tidak ada satu orang pun yang memutuskan kembali ke Mahanaim untuk nolong atau nabur atau sharing. Tidak ada satu orang pun. Kebanyakan mereka semua keluar dan menjadi kepahitan, menjadi haters. Dan kebanyakan mereka juga hidupnya tidak berhasil, tidak sekolah, tidak kuliah. Dan kemudian sebuah pertanyaan muncul, siapa yang salah? Apakah Mahanaim yang salah? Ataukah anak-anak ini sendiri yang salah? Saudara, saya coba ngecek bagaimana dengan anak-anak sekolah kita. Saudara, ternyata sekolah Mahanaim melahirkan sangat banyak lulusan yang berhasil sukses. Dan yang luar biasa, mereka balik ke Mahanaim. Ada satu orang dia menjadi pilot, ada satu orang dia jadi pemimpin nahkoda kapal. Dan mereka memutuskan jadi donatur. Mereka balik, datengin guru-guru mereka. Ada yang punya perusahaan. Ada yang sampai ke bangsa-bangsa. Dan saya bertanya, apa yang salah dengan panti asuhan kita? Dan waktu saya coba ngobrol sama mentor, waktu saya coba cek, saya menemukan keputusan untuk engkau menerima semua terobosan itu ada di tanganmu, saudara. Gak pernah di tangan orang lain. Saya mau ajak untuk kita sama-sama buka sebentar. Saya akan coba share dengan singkat, dengan cepat. Tapi ada sangat banyak ayat yang saya mau sampaikan. Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar, cawan dan pinggan, tetapi bagian dalam penuh rampasan dan kejahatan. Kenapa? Karena Yohanes 7 ayat 38 berkata, sebab dari hatimu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara mau mengalami terobosan, saudara mau mengalami semua kelimpahan, saudara mau mengalami semua kesembuhan, itu semua dari dalam. Saudara, saya melihat bagaimana keluarga saya, mulai dari anak-anak saya sampai keluarga besar saya, semua mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka lakukan diberkati Tuhan. Salah satunya apa? Respon. Seperti yang Buin sempat sharingkan, semua responnya tough. Semua responnya sungguh amat baik. Semua responnya ajaib, luar biasa. Saudara, dari anak-anak, dari Miel, dari Elion, saya masih ingat waktu Miel kecil, bajunya, jubahnya dia gak suka. Jubahnya gatal buat dia, ada bling-blingnya, ada apa. Dan saya masih ingat, mamahnya hari itu angkat Miel. Miel masih kecil, 1,5 tahun, 1 tahun. Rewel banget hari itu, Miel gak mau nari. Mamahnya angkat, dengan mata berkaca-kaca. Kesia bilang, mamahnya bilang, Miel, kamu itu cuman bisa nari. Kalau hari ini mama minta kamu nabur, kamu juga gak bisa keluar uang. Mama gak minta kamu nyanyi, mama gak minta kamu khotbah. Kamu cuma nari di hadapan Tuhan. Dan saya masih ingat anak ini tiba-tiba memaksa dirinya senyum, saudara. Dia nari, senyum, nari berapa, 20 menit, senyum, setelah balik nangis lagi, saudara. Tapi saya ngelihat itu responnya apa? Respon dari hati, mengalir yang dari Tuhan. Dia tetap mau dididik. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, semua ini dari sini. Saya lihat kemarin padat sekali di rundown, mulai jam 4, mulai setengah 5. Kita mulai jam 1, jam setengah 2 kita sudah mulai. Ada sangat banyak orang yang haus, lapar, mereka rindu dengan hadirat Tuhan. Tapi apa responmu yang di sini? Sesek ya, panas ya. Sama kebaktian, sejujurnya panas, suara gak terlalu terdengar di sebelah kanan. Saya juga sejujurnya lapar sekali, saudara, dari jam 1:30, dari jam 1 sampai malam. Kemarin kita kebaktian 7,5 jam, saudara. Boleh kasih tepuk tangan sedikit buat dirimu sendiri, 7,5 jam, saudara. Beberapa yang duduk bawah gak pakai alas, sama seperti saya. Maaf, pantatnya dingin, lapar, gak tahu mau ngapain, dia duduk di tengah-tengah. Responnya ini apa? Tapi yang menyedihkan, saya lihat beberapa ya saudara, gak semua, bahkan mungkin gak saudara teman. Beberapa mereka ngeluh dan memutuskan pulang dan keluar, saudara.
panas, lapar mungkin, dan mereka keluar dari ruang kebaktian. Dan saya berkata gini, apa yang keluar dari hatimu, ini yang akan memancarkan semua kelimpahan, kesembuhan, mujizat, dan keajaiban. Kita lihat hati manusia saja. Saudara, fungsi hati fungsi hati itu membunuh racun dan menghasilkan protein. Dia melakukan pembekuan darah. Kalau saudara luka, dia yang akan menutup. Dia mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah. Ini hati secara fisik. Ini bukan, saya nggak ngomongin di roh, tapi saya mau ajak ini. Saudara, waktu engkau mendengar semua yang negatif, yang menghancurkan semua racun itu hatimu. Yang di roh. Yang setiap firman yang disampaikan itu menjadi otot seperti bevis, badannya besar, itu apa? Hati. Ini hati jasmani ya, hati jasmani. Kalau hatimu ini rusak, maka di saat ada racun, saudara nggak akan bisa filter. Saudara mau makan sebanyak apapun, saudara nggak akan bisa besar badanmu. Itu juga kalau setiap kali ada luka, maka lukanya itu cepat membeku. Itu apa? Hati yang sama. Nah, coba saudara cek hati di rohmu, hati di jiwamu. Setiap kali ada omongan masuk, apa yang menjadi respon hatimu? Marahkah? Pahitkah? Atau respon hatimu selalu manis di hadapan Tuhan? Saya masih ingat kakak saya itu kan luar biasa. Ko Steven itu kan kokoh saya ini selalu anak pertama ya, sindrom anak pertama. Tidak pernah mau kalah sama adiknya, saudara. Saya masih ingat begitu anak saya lahir, Miel lahir, kulitnya itu lebih hitam dari sekarang. Dan dibilang, ini anak siapa Jos? Kamu yakin ini anakmu Jos? Kulitnya hitam loh Jos. Saya bilang, lah papahnya aja kulitnya begini, saya bilang. Mia makin besar saudara, dan saya tuh nggak pernah balas, saya nggak pernah marah. Saya cuma jawabin yang aneh-aneh, saya jawabin yang lucu-lucu. Miel makin besar, Miel rambutnya hari itu jegrak ke atas. Kalau saudara ingat rambutnya jegrak ke atas, itu dibilang Jos ini anak apa coba? Rambutnya jegrak ini sampai gede, rambutnya afro katanya. Saya bilang enggak, ini juga nanti turun. Masuk lagi makin besar, makin dibilang ini kok anak nakal banget. Semua kok agak bisa ngomong. Miel tuh sampai umur 2 tahun ngomongnya terbata-bata saudara. Meskipun dia ngomong pakai bahasa tubuh dan sisanya pakai bahasa roh saudara ya. Ini anak gak bisa ngomong. Saya cuma bilang, kamu ingat gak? Omnya aja 4 tahun gak bisa ngomong. Ini lumayan 2 tahun udah bisa ngomong mama papa, saya bilang. Sampai saudara tahu hari ini, Mia udah 3 tahun. Hari ini setiap kali koko saya, omnya ketemu. Dan dia tuh cuma bilang gini, kok Miel tuh cantik banget ya. Saya takut anak saya gak secantik Miel. Saudara bisa bayangin. Itu apa? Hati. Setiap kali saya ini digodain koko saya, nggak pernah pahit yang keluar. Saya ini keluar ya udahlah santai aja lah. Ini mungkin koko saya lagi pengen punya anak juga, cuman belum ada istri yang nggak bisa punya anak kan, nggak bisa belah diri kan dia. Ya udahlah mungkin iri. Elion dibilang nakal, dibilang apa, saya jawabin yang aneh-aneh, saya balas dengan yang profetik saudara. Itu hati. Menghasilkan protein. Kalau saudara ini setiap kali firman 7,5 jam itu khotbah semua loh. Saya itu coba hitung kemarin ya. Ini di rundown ini katanya 15 menit. Ini hamba Tuhan 1 jam semua ini. Setengah jam semua minimal. Lagu itu cuma 4 atau 5 lagu kemarin kita, betul ya? Sisanya khotbah. Kalau hatimu itu nggak benar, nggak ada yang jadi daging. Ini hati jasmani itu tugasnya menghasilkan protein. Kalau saudara itu makan yang di roh, tapi hatimu ini luka, hatimu nggak pernah sembuh. Semua yang di roh nggak pernah akan jadi daging. Semua janji Tuhan nggak akan pernah jadi daging. Dulu istri saya galak, dulu 1000 tahun yang lalu, di zaman T-Rex masih mengejar-ngejar saudara. Dulu, sama-sama katakan amin. Amin. Dulu istri saya galak. Dulu 1000 tahun yang lalu. Tapi saya tuh cuma bilang gini, Tuhan, aku tuh yakin Tuhan tidak pernah salah. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Dan hari ini jadi daging saudara. Mungkin terakhir istri saya marah kemarin sore. Oh enggak. Terakhir istri saya marah sudah sangat lama saudara. Dan marahnya pun ke orang lain, gak ke saya saudara. Puji Tuhan kan. Saya bilang gini, ini progres Tuhan.
Saya ngelihat Tuhan, kalau hatimu itu benar di hadapan Tuhan, semua janji Tuhan itu jadi daging. Pembekuan darah setiap kali saudara dilukai, suami perkataannya negatif, hatimu benar, itu gak akan pernah menyakiti engkau. Itu mengatur sirkulasi hormon, saudara sehat, saudara kuat. Itu apa? Lahir dari hati yang bersih. Next, saya mau cerita saudara. Di tahun 1986, Januari 28, ada Space Shuttle Challenger yang selama 73 detik terbang. Tidak ada apapun yang salah. 73 detik. Pesawat ini pesawat ulang-alik, Space Shuttle. Tapi saudara tahu, setelah 73 detik pesawat ini meledak dan membunuh 7 orang. Harusnya saya mau tayangkan videonya, cuman karena saya tahu tempat ini profetik, saya nggak mau saudara. Saya cuma mau tunjukin video-videonya, foto-fotonya aja, maaf. Setelah 73 detik pesawat ini meledak. Saudara tahu waktu mulai diselidiki kenapa? Kesalahan, boleh slide yang sebelumnya? Saudara, kesalahannya cuma satu. Ini O-rings sebelah kanan. Saya bukan insinyur, tapi saya coba baca dikit dan saya coba sampaikan. Saudara, di pesawat ulang-alik itu ada satu bagian namanya O-rings. Ini. Saudara tahu ini bahannya dari apa? Karet. Dari semua bahan yang paling mahal, ini salah satu yang paling murah, karet. Saudara tahu tugasnya apa? O-rings ini, dia pemisah antara bensin yang solid dengan bensin yang liquid, kira-kira seperti itu. Dia ini cuma perbatasan. Tugasnya apa? Kalau begitu dalam suhu panas dan mereka meluncur, besinya semua bergetar, maka O-ring yang bahan karet ini akan menutup semua lubang, semua celah. Kalau saudara yang suami-suami, saudara suka benerin ledeng, saudara akan menemukan kalau pipa itu ada di antaranya. Nah, kira-kira itu tugasnya. Saudara, O-ring sini dari semua bahan pesawat ulang-aling, dari semua investasi untuk meroket terbang, ini yang paling murah, salah satunya. Dan pesawat ini terbang selama 73 detik dan pesawat ini meledak. Kesalahannya di mana? O-ring sini, waktu mereka meluncurkan pesawat ulang-aling, suhu di darat itu minus 10 derajat Celcius, minus 10 derajat. Insinyurnya bilang, Pak, bahan karet kalau terlalu dingin, mereka nggak bisa terlalu fleksibel dan mereka jadi stiff, mereka jadi kaku. Tapi karena terlalu banyak ambisi, terlalu banyak kepentingan. Kalau saudara mengerti, ini juga masih di zaman perang dunia, perang dingin antara Rusia dan Amerika, antara blok barat dengan blok Soviet. Mereka berkata ini tidak bisa ditunda, meskipun karena suhu terlalu dingin pasti bisa. Dan saudara, berkali-kali engineer-nya sebelum berangkat sudah dikasih tahu, hati-hati ini terlalu dingin. Dan kalau saudara bisa lihat yang bagian bawah, di foto yang bagian bawah, waktu meroket itu ada percikan api sedikit. Dan saudara bisa lihat ini es semua, sebelah kiri fotonya. Itu es minus 10 derajat. Begitu terbang, next fotonya. Begitu terbang, pesawat ini guncang. Yang paling menyedihkan, semua pilot yang ada di dalamnya, mereka nggak bisa lihat ke belakang. Pesawat ulang-alik nggak punya spion buat lihat ke belakang, saudara. Dan yang paling mengerikan, semua engineer, semua fotografer melihat ada percikan api. Dan semua pilot, 7 orang pilot, cuman bilang pesawat getar tapi semua baik. Mereka nggak tahu loh. Semua fotografer, kameramen, sampai tim yang ada di darat, semua berkata ini ada yang salah. Ini ada yang salah. Pesawat terlalu gemetar, ada percikan-percikan api, ini ada yang salah. Tapi sekali lagi, pemimpin-pemimpinnya berkata, enggak, kita harus terus. Kita harus terus. Saudara, singkat cerita, sampai kalau saudara mengerti, makin naik itu bukannya makin panas, makin dingin. Di bawah saja minus 10 derajat.
Di atas mungkin sudah minus 60 derajat. 73 detik. Saya sempat nonton film dokumenter yang menyedihkan sekali, saudara. Itu di tengah pilotnya itu berkata, ini getar, tapi semua all good, all good, all good. Itu semua engineer yang di darat bilang, Pak ini salah, tolong hentikan sekarang. Dan pemimpin penerbangan, pemimpin yang di bawah cuma bilang, kamu tahu kita nggak punya opsi untuk melepaskan dan cancel di tengah jalan, nggak bisa. Semua yang di darat tahu ini pasti meledak dan mereka cuma bisa diam, kita nggak bisa apa-apa. Semua pasukan yang di darat, mereka tahu ada percikan api, mereka tahu ini something wrong. Bahkan sinyalnya sempat mati, tapi mereka bilang aku nggak punya opsi. Mereka nggak bisa turun lagi mendarat, nggak bisa. Dan saudara tahu akhirnya O-ring tadi yang bahan karet tadi, itu seharusnya menutup semua percikan-percikan tadi. Saudara ngerti ya, kayak selang itu loh, kayak selang air, harus ada perantaranya kalau saudara ngerti. Ya itu aja. Karena terlalu dingin, karetnya itu terlalu kaku, dia menjadi seperti apa ya? Seperti kaca seperti itu. Kaku. Dan sampai 73 detik. Patah, pesawatnya meledak, 7 orang meninggal. Saudara, ini apa? Hatiku. Itu cuman bagian yang paling kecil, paling murah. Saudara, hari ini saya mau tanya, kalau saudara dipercaya Tuhan miliar, hatimu bergeser kan? Saudara, saya ini share ya di antara saudara. Tiba-tiba ada satu orang beberapa tahun yang lalu, tambahan kemarin. Ada orang chat saya gini, maaf ini beberapa tahun lalu. Jos, ikatlah perjanjian dengan saya. Keluar dari Bahtera. Bahtera sudah begini, sudah begini, sudah begini. Aku kasih kamu 350 juta per bulan. Saudara, buat saya itu jumlah yang besar. Sampai hari ini menurut saya itu tetap jumlah yang besar. Saya kasih kamu 350 juta per bulan. Hari-hari itu keuangan saya lagi mepet. Kebutuhan untuk youth sangat mepet. Dan orang ini menawarkan 350 juta cash per bulan. Bahkan dia sudah transfer 3 kali. 3 bulan pertama dia transfer. Jos, ikatlah perjanjian dengan aku. Keluar dari Bahtera, keluar dari Bahtera. Sampai kemarin pagi, saya nggak tahu, out of nowhere menurut saya. Subuh-subuh ada orang, Pak Joshua, Tuhan berkata, pakai kata Tuhan berkata. Tuhan menjawab pergumulanmu. Saya jawab, pergumulan apa? Selama ini kamu ingin keluar dari Bahtera. Ini saatnya, seperti Abraham keluar dari keluarganya. Tuhan mau mengangkat kamu naik. Pergumulan apa? Saya bilang. Saya tuh sebenarnya mau jawab gini. Maaf, nama saya bukan Abraham. Nama saya Joshua, pengikut Musa, saya bilang. Tapi saya tuh cuma bilang ini, Tuhan. Bahkan sampai hari ini pun 350 juta itu still a great number buat saya. Tapi saudara tahu, saya mau kesaksian di depan saudara ya. 3 bulan mungkin setelah itu, saya bilang enggak Pak, saya tetap di Bahtera. Walaupun apalah Bapak mau ngomong apa, mau ngomong ditinggal Tuhan lah, apalah terserah Bapak. Saya tahu panggilan saya di sini. Saudara tahu 3 bulan setelah kejadian itu, ada orang transfer saya 2 miliar saudara. 2 miliar. Menurut Tuhan gini, 350 juta kecil. Hari ini apartemen, penthouse. Kemarin kalau saudara sempat datang, Tuhan kasih 1 mall, Tuhan kasih 1 sekolah. Dan saya tahu ini baru hal kecil yang mau Tuhan berikan. Kemarin saya pergi ke Burundi saudara, ke Afrika dan ke Brazil. Saudara tahu kebutuhannya berapa? 1,2 miliar, 350 juta. Kecil, gak cukup saudara. Dan saudara tahu total kami dapat 1,4 M dalam 2 bulan saudara. Kami bangun sumur, kami buat lawatan, kami baptis orang, kami buat lawatan di Brazil, di provinsi kami bawa 20 orang pergi ke Brazil. Hati saudara. Kalau saudara mau dipercayakan hal-hal besar, cek hatimu ini loh saudara. Hati itu seperti O-ring tadi. Paling kecil, paling murah. Saudara pengennya, wah saudara dipakai Tuhan dengan ajaib. Cek hatimu ini dulu.
Apakah engkau condong kepada mamon? Kesetiaanmu belum bisa diuji. Engkau masih punya pahit sama suami. Engkau masih punya kemarahan. Engkau masih punya iri. 73 detik. Saudara jangan berpikir, oh kalau hatiku belum beres Tuhan gak bisa bawa naik. Enggak loh. 73 detik pesawat ini terbang. Mungkin saudara 5 tahun saudara diberkati. Oh 5 tahun kau berkelimpahan. Belum tentu itu tanda engkau sudah sembuh. Ayat yang terakhir, 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Hari itu sederhana ya. Dari 1 Samuel 10 ayat 27 maaf. Waktu Saul diurapi menjadi raja, ada orang-orang Dursila yang berkata kepada Saul, masakah orang-orang ini menyelamatkan kita? Tetapi pura tuli. Dan di saat setelah Saul menerima kemenangan, setelah Saul berjalan dengan mujizat, setelah Saul diikuti oleh seluruh Israel. 1 Samuel 18 ayat yang ke-8, 8 pasal kemudian. Ada perempuan yang bernyanyi-nyanyi, Daud membunuh berlaksa-laksa. Dipikirnya Saul membunuh ribuan laksa, ternyata beribu-ribu. Itu nggak bisa pura-pura tuli, saudara. Luka waktu dia diurapi menjadi raja. Luka 8 pasal yang lalu. Luka sekian belas tahun yang lalu. Itu masih dia simpen. Saudara ngerti ya? Itu luka lama loh. Itu luka waktu Saul diurapi menjadi raja. Itu udah 8 pasal yang lalu, udah lama. Tapi waktu kemudian Saul menerima kemenangan, Saul mengalahkan Goliat pasukan Israel, Saul pergi kemanapun dia pergi, dia mendapat kemenangan. Tiba-tiba ada orang yang nyanyi dan dia nggak bisa pura-pura lagi. Itu membuat destininya terpotong. Itu membuat dia menjadi gila. Dan itu membuat dia keluar dari kasih setia. Saudara, luka yang di tubuh itu nyembuhinnya gampang. Anak saya yang kedua Elion itu genrenya action. Kalau Miel itu genrenya drama Korea, saudara. Semut, lembut gitu. Sayang-sayangan sama papahnya. Kalau Elion ini filmnya genrenya action, Die Hard 1, 2, 3, 4, 5, saudara. Semalam saya tidur, saya dikeplakin, saya juga cuman kaget-kaget aja. Elion tuh setiap kali jalan, bibirnya berdarah lah, kepentok lah jidatnya, luka lagi, codet di sini, codet di sini. Paling 3 hari sakit, sembuh. Itu Elion. Tapi luka di jiwa. Saudara ngerti? Penolakan yang kau pernah terima dari mertuamu itu belum tentu sembuh dalam 3 hari. Belum tentu sembuh dalam 30 tahun. Belum tentu sembuh. Ketakutanmu itu belum tentu sembuh. Saudara yang ajaib ya, saya baca. Boleh next. Ada quote dari Hippocrates. Dia ngomong gini, sebelum kau menyembuhkan orang, tanya dia, maukah engkau melepaskan sesuatu yang membuat engkau sakit? Soalnya orang dunia loh. Miel Elion alergi sama permen manis. Setiap kali dia makan permen manis batuk. Sebelum kita tanya dia mau sembuh atau enggak, tanya, kau mau berhenti enggak makan permen? Saudara, hari ini waktu Tuhan tawarkan kesembuhan kepada setiap kita, tanya dirimu, apakah engkau siap melepaskan pengampunan? Apakah engkau siap lepas dari cinta uangmu, saudara? Siapa yang mau terima financial breakthrough? Begitu engkau terima, siapkan engkau memberi persepuluhan. Saudara, 10% dari 10 juta itu gampang. Kasih 1 juta itu gampang, setuju ya? Saudara belum pernah terima uang 2M dan perpuluhannya 200 juta kan? Perpuluhannya 200 juta. Itu yang saya dan istri saya, Tuhan kok 200, kok sekarang beda ya ngasihnya? Deg-degan. Saudara punya uang 1 juta ngasih uang 100 ribu itu gampang. Tapi saudara punya uang diberkati Tuhan 1 miliar, 100 juta itu besar. Tapi itu persepuluhan. Ayat yang terakhir, Tuhan sedang mau menyembuhkan kita sehingga kita sempurna di tubuh, jiwa, dan roh. Boleh saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Hari ini Tuhan sedang menawarkan kesembuhan.
Sebelum engkau terima financial breakthrough, sebelum Tuhan memberikan engkau semua terobosan kesembuhan, terobosan keajaiban, sebelum saudara diangkat terbang, Tuhan gak mau saudara meledak setelah 73 detik. Tuhan gak mau saudara mati setelah 73 detik. Tuhan bawa meroket sangat tinggi, gak mau. Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita sembuh. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian. Ada satu orang waktu saya share tentang kesembuhan di gereja, dia bilang ini, Pak, saya itu punya sangat banyak trauma. Karena waktu saya lahir, papa saya bangkrut. Dan dia cerita, hari ini saya punya uang 30 miliar. Saya punya aset 30 miliar. Uang cash saya bermiliar-miliar. Dan saya harus benerin mobil seharga 10 juta. Saya takut miskin, saya nangis di kamar mandi. Saudara bisa bayangin gak? Punya aset 30 miliar. Punya uang cash bermiliar-miliar, benerin rumah 10 juta, nangis takut miskin. Saudara bisa bayangin, itu luka. Lukanya pas dia lahir loh. Sekarang dia udah punya anak. Sekian puluh tahun yang lalu, bisa tetap gak sembuh. Hari ini saya gak tahu luka apa yang saudara punya, saudara. Saudara punya takut miskin. Papa saya juga adalah salah satu orang yang takut miskin. Saudara punya apa? Trauma. Saudara punya luka dengan orang tua. Saudara pernah dilukai sama mertuamu mungkin. Saudara punya ketakutan gagal. Sudah punya trauma dengan Tuhan. Tuhan pernah janji mau berkatin. Setelah Tuhan kasih, Tuhan ambil. Itu semua luka dan trauma yang bisa membuat engkau meledak di atas. Dan Tuhan mau beresin itu pagi hari ini. Mari pejamkan matamu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Boleh saya minta waktu lebih lama sedikit? Saudara, kau yang tahu kau punya luka, angkat kedua tanganmu, saudara. Saya nggak tahu, tapi Tuhan cuma bilang gini, Tuhan tuh sangat mau bawa engkau naik. Setiap firman yang disampaikan kemarin, kalau hatimu, responmu selalu salah. Kau punya luka karena kau pernah melihat suamimu selingkuh dan itu belum sembuh di dalam. Tuhan tawarkan kesembuhan pagi hari. Kau yang pernah melihat istrimu mungkin memukul engkau, mertuamu menolak engkau. Mungkin ada kalimat demi kalimat yang pernah disampaikan dan itu masih teringat di kupingmu. Dasar kau anak gak berguna, dasar kau menantu miskin. Tuhan tawarkan kesembuhan. Saudara, kalau kau tahu kau mau sembuh, mari angkat kedua tanganmu ke surga, saudara. Saudara, Tuhan cuma bilang gini, doakan mereka. Saudara, kau yang tahu kau punya luka dan bukan ikut-ikutan, tapi kau tahu ada luka yang benar-benar itu menghantui engkau dan kau mau sembuh. Boleh saya undang kau maju ke depan, saudara. Nanti juga saya minta dengan hormat Bu Iin, kalau boleh juga Bu Nani untuk mendoakan. Saudara, kau yang tahu kau punya luka, boleh saya undang saudara maju ke depan. Boleh saya minta saudara maju ke depan. Saya tahu ada beberapa kau luka, bahkan dengan Tuhan. Bahkan kau luka dengan Tuhan. Bahkan luka dengan Tuhan. Engkau gak percaya, kau berkata, gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin. Tapi ada kesembuhan, ada kesembuhan. Kalau ada konselor, mari doakan, 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 doakan. Terima. Cabut semua. Cabut.
kegagalan yang menghantui mereka setiap malam.